bahwa anggota kami yang bernama Firdaus Waiwobo itu diberhentikan sebagai anggota kami. Biar masyarakat tahu bagaimana perilaku si terdakwa. Dibuka, diliput media, akan lebih baik lah, transparan gitu kan, jadi tahu semua. Dan tadi juga malam para pengurus senior khususnya juga membahas terkait dengan adanya anggota kami yang dinilai berperilaku sangat tidak pantas di dalam ruang persidangan, sehingga tadi malam juga sudah diambil keputusan bahwa anggota kami yang bernama Firdaus Waiwobo itu diberhentikan sebagai anggota kami. Itu per kemarin? Ya, per tadi malam. Mungkin alasannya, pertimbangannya apa, Pak? Itu tadi tidak menghormati ruang persidangan dan juga membuat malu ya organisasi. Artinya itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, sehingga harus mengambil sikap seperti itu. Kita sama-sama ketahui ya, kalau namanya ada satu perbuatan yang seharusnya kita semua tahu lah. Orang mau mulai persidangan aja kan semua berdiri kita ya. Nah, itu masih di area, masih di properti milik pengadilan aja sampai naik begitu. Nah, kebetulan hari itu saya hadir menyaksikan persidangan. Saya juga sangat menyayangkan ya, seharusnya itu semua tidak perlu terjadi lah, atau sampai dipertontonkan di muka publik. Itu kan yang bersangkutan mengatakan dia merasa tidak konyong-konyong, tidak sadar tanpa disadari. Nah, ini iya, tapi apapun itu namanya sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sekarang saya bilang, saya bunuh orang, saya bunuh dia gitu kan. Terus saya bisa ngomong nggak sama orang, wah saya nggak sengaja, saya nggak maksud. Tapi kan perbuatannya. Nah, artinya ya kalau kita namanya laki-laki ya, punya sifat satria ya, kalau memang kita lakukan ya kita minta maaf ya, kita siap dengan konsekuensinya. Jangan malah memberikan alasan-alasan itu sih. Nah, abang kan tadi mengatakan kejadian itu ada ya. Nah, gini, jadi semua itu sebab akibat. Saya kemarin hadir di situ ya, dalam persidangan Hotman dan Rasman itu, karena saya merasa sebagai junior ya, mereka kan abang-abang saya ya, saya harus dan pengen melihat secara langsung, pengen melihat mereka beradu argumentasi, beradu alat bukti yang akan bisa nanti menjadi fakta-fakta di persidangan. Itu tujuan niat saya datang kemarin ke persidangan seperti itu. Nah, saya juga sangat menyayangkan informasi juga dari teman-teman media, wartawan, yang dari mulai awal sidang itu dibuka, itu kan memang terbuka untuk umum. Ya, yang saya tahu itu dari teman-teman media, terbuka untuk umum. Lalu kenapa tiba-tiba hari kemarin itu menjadi sidang tertutup? Tertutup dari mana? Tidak hanya dari media, tapi juga dari kami ya, para advokat, dari pihak keluarga, asisten, pengacara yang sedang bersidang. Nah, ini kan betul-betul mengejutkan. Saya pribadi juga melihat ada apa ini? Karena kan di sini kan yang disidangkan ini kasusnya kasus undang-undang ITE. Dan bukan kasus pornografi, bukan kasus-kasus yang anak gitu kan. Akhirnya saya sangat menyayangkan gitu loh. Padahal ini momennya si korban ya, momennya membuka si terdakwa ini seperti apa perilakunya gitu loh. Bahkan saya sampai menganalogikan, kalau saya jadi korban, saya akan minta sidang terbuka, minta diliput oleh media supaya ya semua bisa melihat bagaimana perilakunya si terdakwa. Pasti saya akan minta terbuka, gitu loh.
Nah, mungkin kalau di sisinya saya menjadi seorang terdakwa atau pelaku, saya pasti akan mati-matian bagaimana caranya supaya sidang tertutup. Ya, supaya tidak diliput media. Kenapa? Saya harus menjaga dong aib dan perilaku saya yang buruk, kan begitu. Nah, jadi saya mendukung korban itu, udahlah kita buka aja. Biar masyarakat tahu bagaimana perilaku si terdakwa. Dibuka, diliput media. Akan lebih baik lah, transparan gitu kan, jadi tahu semua. Gitu. Nggak usah harus ada yang ditutupi. Itu kalau saya, pendapat saya. Nah, tapi apakah di setiap persidangan itu prosedurnya si korban itu bisa meminta ke majelis hakim untuk tertutup? Oh ya bisa. Gitu. Tapi kan kemarin kita lihat kenapa korban tidak mengajukan hal itu gitu. Kan logika aja lah, kita nggak usah ngomong bicara hukum, kita pakai logika aja ya. Saya menjadi korban, saya pasti akan minta supaya semua orang sedunia kalau perlu tahu perilakunya si pelaku, tahu perilakunya si terdakwa kalau itu saya jadi korban. Dan ini pernah saya lakukan juga pada saat putra saya menjadi korban ya. Saya yang memang mengajak atau mengundang media untuk hadir, untuk meliput, supaya tahu mana sih pelaku orangnya seperti apa sih yang dia lakukan gitu. Jadi saya sebenarnya mendukung korban untuk buka. Apa sih bahasa mereka tuh kalau ngomong kulitin gitu loh. Biar si terdakwa ini juga kapok atau malu kan begitu. Terbuka aja, terbuka. Toh juga namanya kita kenal sama-sama, namanya Hotman Paris itu kan senang dengan kamera, dengan liputan, dengan viral. Ayolah gitu loh. Kali ini saya ada di sisi Bang Hotman. Ayo bongkar, terbuka, biar semua orang tahu perilakunya terdakwa seperti apa. Gitu. Bang, tapi yang menarik di sini kan, ya, mungkin abang juga menyaksikan kala itu ya. Ada ketika Bang Rasman menghampiri Bang Hotman. Nah, kalau ini saya lihat ya, kebetulan saya lihat langsung. Jadi tidak ada kalau dibilang mau memukul ya, silahkan mau ahli forensik, CCTV atau siapapun yang merekam silahkan lihat. Ada nggak gerakan mau mukul? Jadi maksud saya juga ya kita nih sebagai penonton, sebagai pengamat, netizen pada khususnya jangan terprovokasi lah. Ya, kita nih jadi orang penonton tuh orang tengah aja, orang netral, yang bener-bener, yang enggak, yang salah-salah, bener-bener gitu. Jangan termakan oleh opini, oleh provokasi gitu loh. Ya. Emang boleh Bang dalam persidangan terdakwa menghampiri saksi gitu Bang? Gimana? Boleh menghampiri Bang Rasman? Pertanyaan saya waktu itu kan bukan lagi dalam persidangan. Karena sepenglihatan saya, seingat saya hakim sudah meninggalkan ruangan sidang gitu loh. Tapi kalau dalam masih proses sidang tentunya tidak. Semua ada mekanisme aturan mainnya yang bisa dikomunikasikan melalui majelis hakim. Gitu. Bang, hasil dari kongres ini Bang boleh dijelaskan sedikit Bang untuk si Firdaus sendiri Bang? Dampaknya apa Bang, hasil dari kongres ini Bang? Ya tadi kan sudah disampaikan ya oleh senior kami Bang Petrus Balapationa, juga dihadiri oleh para senior, bahwa keputusan dari Kongres Advokat Indonesia ini ya sudah bulat, yaitu memberikan sanksi pemberhentian sebagai keanggotaan gitu, terhadap rekan Firdaus. Ya, oke. Terima kasih. Terakhir Pak, mungkin kedepannya seperti apa sih para advokat seluruh Indonesia, walaupun berbeda organisasi ya, dalam hal persidangan, jangan sampai terjadi terulang kembali. Ini sebenarnya yang saya pengen lihat kemarin gitu loh. Yang saya pengen lihat kemarin adalah tontonan yang seru, yang menarik, argumentasi hukum berdasarkan fakta-fakta, alat bukti yang disajikan dalam fakta persidangan. Itulah kenapa saya meluangkan waktu, saya pengen melihat itu. Saya pengen belajar dari Hotman, saya pengen belajar dari Rasman sebagai senior-senior abang-abang saya gitu. Itu yang saya pengen tonton. Jadi tetap
harus tetap beretika, harus tetap menjaga dirinya tuh adalah seorang advokat yang apalagi diliput media ya, harus menjadi panutan lah di masyarakat gitu. Bukan malah menjadi kok pengacara begitu ya gitu. Ya, oke. Makasih banyak Bang. Makasih.